Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi di dalam materi pembahasan tentang toharah, yang kali ini merupakan bagian yang kelima atau yang terakhir, yang masih berbicara tentang tata cara toharah atau bersuci dari hadas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara bersuci dari hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan cara mandi. Maka kali ini kita berbicara tentang pengganti daripada wudu atau mandi tersebut, yaitu tayamum. Secara bahasa, tayamum ini berarti bermaksud al-qasd atau mengarahkan, at-tawajjuh. Sementara secara istilah, tayamum berarti mengusapkan debu atau tanah ke wajah dan tangan sebagai pengganti wudu atau mandi dengan tujuan untuk mendirikan sholat. Dalilnya bisa kita baca di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang saya ambil langsung ke intinya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah tersebut. Kemudian berikutnya adalah syarat tayamum. Sebelum kita mulai tayamum, pastikan syarat ini sudah kita penuhi. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Berbeda dengan berwudu atau mandi, kita bisa melakukannya bahkan sebelum waktu sholat tiba. Akan tetapi untuk tayamum ini baru bisa kita lakukan setelah masuk waktu sholat. Misalnya kita hendak mengerjakan sholat zuhur, maka pastikan sudah masuk waktu zuhur, barulah kita bertayamum. Kemudian yang kedua, tayamum ini bisa dilaksanakan karena sakit, yang sakitnya tersebut menyebabkan kita tidak boleh atau dilarang oleh dokter untuk menyentuh air, karena jika terkena air maka sakitnya menjadi semakin parah. Atau ketika menyentuh air itu menyebabkan bahaya pada diri kita. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air di mana-mana, akan tetapi tidak bisa mendapatkannya. Kemudian yang keempat, syarat tayamum yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Berikutnya, rukun tayamum atau hal-hal yang harus dilakukan pada saat kita bertayamum. Yang pertama adalah berniat. Seseorang yang akan melakukan tayamum hendaklah berniat di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, akan tetapi berniat untuk sholat. Yaitu niatnya nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Dengan satu kali usapan saja. Dan yang ketiga, rukun tayamum yaitu mengusap kedua tangan dengan tanah. Dalam mazhab Syafi'i, kedua tangan ini disamakan dengan wudu, yaitu sampai siku. Tapi dalam pendapat yang lain, tidak perlu sampai siku, cukup kedua tangan sampai pergelangan tangan saja.
Kemudian yang keempat, tertib, yaitu mengurutkan rukun-rukun, maksudnya setelah muka barulah mengusap kedua tangan. Apabila tidak dilakukan secara tertib, maka tayamumnya menjadi tidak sah. Berikutnya tata cara tayamum. Yang pertama, berniat di dalam hati. Berikut niatnya, nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhun lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat bertayamum agar dapat melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu, posisi badan menghadap kiblat, kemudian tebarkan kedua telapak tangan kita pada media atau pada dinding, kaca, atau benda lain yang diyakini ada debu di situ. Setelah itu kemudian, kalau kemungkinan debu tersebut dianggap terlalu tebal, bisa kita tiup, baru kita usapkan telapak tangan yang ada debu tadi dengan satu kali usapan pada wajah kita. Berikutnya, setelah mengusap wajah, kita bersihkan tangan kita, kemudian kita tebarkan kembali tangan kita pada media yang ada debunya tadi. Kemudian setelah itu kita usapkan kedua tangan yang sudah ada debunya tadi secara bergantian. Bagian tangan kiri mengusap bagian luar tangan kanan, kemudian bagian dalam. Kemudian tangan kanan, debu yang tangan kanan mengusap tangan kiri dari bagian luar dan bagian dalam. Demikian tata cara bertayamum. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang bisa membatalkan tayamum? Yang pertama adalah semua hal yang bisa membatalkan wudu dan membatalkan atau menyebabkan berhadas besar, maka itu juga bisa membatalkan tayamum. Dan yang kedua, wudu kita menjadi batal ketika kita mendapatkan air sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita selesai tayamum lalu hendak sholat, kemudian yang tadinya tidak ada air, lalu ada air, maka otomatis tayamumnya menjadi batal. Oleh karena itu, untuk melaksanakan sholat kita harus berwudu kembali. Demikian materi tentang tayamum, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan simak video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.